Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya Sukma Laila Nujena, mahasiswa PPG Prajabatan Gelombang 1 tahun 2023 jurusan PGSD di Universitas Wijaya Kusuma Surabaya. Di sini saya akan mendemonstrasikan pada topik 3 tentang menganalisis asesmen di ruang kelas pada mata kuliah pemahaman peserta didik dengan dosen Bapak Reza Shema, SPD MPD. Nah, selanjutnya di sini saya menggunakan modul ajar pada mata pelajaran IPAS kelas 4 pada fase B dengan capaian pembelajaran mendesain celengan tabungan dan memahami teks prosedur. Nah, tujuan pembelajaran di sini ada 3 tujuan pembelajaran. Yang pertama, melalui kegiatan menghias tempat tabungan, peserta didik dapat berkreasi secara berkelompok dengan baik. Nah, yang ketiga, melalui kegiatan menyimak penjelasan guru, peserta didik dapat memahami teks prosedur dengan baik. Nomor 3, melalui kegiatan berdiskusi, peserta didik dapat menuliskan prosedur menghias tabungan dengan tepat. Nah, selanjutnya di sini materi ajar atau topiknya yakni literasi dan berkarya keuangan. Jenis asesmen yakni informatif, bentuk asesmennya yakni soal tertulis, proyek dan unjuk kerja. Selanjutnya kita langsung masuk ke pertanyaan pertama yakni bagaimana dalam asesmen tersebut yang menunjukkan kesesuaian dengan tahapan perkembangan peserta didik. Jelaskan. Nah, yang pertama yakni pada bagian awal asesmen diagnosis dan yang kedua asesmen formatif. Dengan melakukan kedua asesmen tersebut, guru dapat mengetahui perkembangan peserta didik. Mulai awal sebelum pembelajaran, guru dapat mengetahui kemampuan peserta didik sejauh mana. Selain itu, dengan penerapan asesmen formatif, mengetahui apakah materi yang telah dibahas dipahami oleh peserta didik dengan baik dan juga tujuan pembelajaran dapat tercapai dengan baik pula. Nah, pertanyaan selanjutnya yakni bagian mana dalam asesmen tersebut yang menunjukkan kesesuaian dengan perlunya mempertimbangkan aspek lingkungan, budaya, dan karakteristik peserta didik. Jelaskan. Nah, pada pertanyaan kedua ini, pada bagian asesmen diagnostik awal. Pada kegiatan tersebut, guru dapat mengetahui pertimbangan aspek untuk merancang pembelajaran seperti penggunaan media dan lain sebagainya. Seperti contoh pada modul ajar ini, tujuan pembelajaran tentang mendesain celengan yang terbuat dari botol bekas. Hal tersebut tentu perlu dilakukan asesmen diagnostik bagaimana untuk merencanakan kira-kira botol tersebut dari mana dan apakah mengganggu lingkungan budaya sekolah. Di sekolahan tempat PPL saya itu sekolahnya sudah menggunakan berbasis sekolah Nadiem Diata, yang mana sekolah itu meminimalisir sampah dan juga meminimalisir bahan-bahan yang terbuat dari plastik. Sehingga dari sini guru menggunakan rancangan botol tersebut berasal dari botol bekas air minum. Seperti itu. Nah, pertanyaan yang selanjutnya yakni bagian mana dalam asesmen tersebut yang menunjukkan kesesuaian dengan kemampuan peserta didik. Jelaskan. Tentu pada bagian asesmen yang menunjukkan kesesuaian dengan tahapan perkembangan peserta didik ialah pada bagian kegiatan proyek. Kenapa? Karena dalam proses kegiatan proyek yang dilakukan peserta didik, guru menganalisis serta mengobservasi setiap proses yang dilakukan oleh peserta didik.
Selain itu, peserta didik lebih aktif dalam proses pembelajaran. Jadi, proses pembelajarannya lebih berpusat pada peserta didik sesuai dengan pembelajaran pada abad 21 ini. Nah, selanjutnya di sini ada pertanyaan selanjutnya, bagian mana dari asesmen tersebut yang menunjukkan kesesuaian bahwa sudah memberikan ruang bagi peserta didik untuk memberikan umpan balik terhadap proses pembelajaran mereka. Nah, pada kegiatan di kelas, pada bagian unjuk kerja, serta refleksi di akhir pembelajaran. Kenapa hal tersebut? Karena pada bagian asesmen yang perlu dilakukan guru untuk mengetahui umpan balik terhadap kegiatan selama proses pembelajaran berlangsung. Selain itu, pada akhir dilakukan refleksi itu bertujuan untuk mengetahui juga umpan balik peserta didik dengan cara guru melakukan tanya jawab terkait selama proses pembelajaran itu bagaimana, apa perasaan peserta didik tersebut, dan bagaimana pengetahuan apa yang telah kalian dapat, dan lain sebagainya. Nah, pertanyaan selanjutnya yakni, jika Anda menjadi guru di kelas tersebut, hal apa yang ingin Anda tingkatkan untuk lebih memaksimalkan efektivitas asesmen dengan memperhatikan tahapan perkembangan peserta didik, lingkungan budaya dan karakter peserta didik, serta kemampuan peserta didik? Tuliskan pendapatmu secara lengkap. Nah, berdasarkan hasil evaluasi saya pada pembelajaran di kelas yang telah dilakukan pada BPL, saya akan memberikan pendalaman pada perkembangan peserta didik dengan kemampuan peserta didik dengan cara untuk dilakukan kegiatan proses proyek secara individu dalam pembuatan desain celengan tabungan tersebut. Dengan individu, kita bisa tahu, guru bisa mengetahui, oh ternyata si A seperti ini, si B juga dia sudah bisa mendesain dengan yang baik. Nah, dengan hal tersebut kita bisa mengetahui. Selain itu juga, guru bisa menggunakan rubrik penilaian yang tepat. Oke, thank you and terima kasih atas perhatiannya. See you next time. Dan the last I say, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.